bintangnya ada di Mas Faisal. Jadi saya akan tanya dulu, ini dari mana nih Anda ngeklaim bahwa Menko Polhukam merestui pemajulan? Sementara kayaknya tadi kami putarkan banyak juga yang melihat bahwa wacana ini wacana yang tidak produktif, pengalihan isu dan lain-lain. Silakan Bang Faisal. Ya, pertama saya mau menegaskan saya inisiator aja, bukan petisi 100. Dan suara tentang isu pemakzulan ini sudah banyak yang bersuara. Termasuk Jimli Asidik itu pada 14 November 2003 mengatakan banyak alasan untuk memakzulkan Jokowi. Itu menyebar di seluruh media. Jadi kalau hari ini Jimli... Hari ini bilangnya beda, katanya itu wacana dari pihak yang takut kalah. Ya, mungkin kalau semakin dekat kepada kekuasaan, pandangannya akan mendukung penguasa. Tapi kalau Pak Jimli itu mungkin jauh dari halaman kekuasaan, dia akan konsisten dengan pernyataan dia pada bulan November. Kalimat yang sangat tegas itu ditangkap oleh publik. Jimli mengatakan banyak alasan untuk memakzulkan Presiden Jokowi. Itu salah satu yang mengusulkan pemakzulan. Ya. Kemudian apakah Pak Mahfud itu merestui pemakzulan? Ketika saya menginisiasi pertemuan Pak Mahfud dengan tokoh-tokoh oposisi, itu sudah otomatis di sana kan ada kontraksi. Menko Polhukam yang mestinya menjaga marwah kekuasaan karena kebetulan membuka Satgas kecurangan pemilu, bertemu dengan tokoh-tokoh oposisi yang cemas terhadap masalah pemilu, kemudian berbincang di dalam forum itu. Jadi saya selalu ulang-ulang ke semua media, ini pembicaraan yang banyak tentang kecurangan negara, kecurangan politik, tentang hiruk-pikuk demokrasi, dan isu pemakzulan itu hanya muncul satu komentar saja. Tapi kemudian itu bergulir. Saya sendiri bingung. Berterima kasih dan banyak orang-orang di lingkaran istana semakin sensitif untuk bereaksi terhadap isu pemakzulan. Padahal ini bukan sesuatu yang baru, sangat lama, sangat panjang, dan mungkin karena peristiwa itu terjadi di kantor Menko Polhukam tidak lazim sehingga menimbulkan ledakan di ruang publik. Jangan-jangan bikin ledakan Mahfud MD-nya bukan Faisal Assegafnya. Saya tidak mau menuduh, tetapi ketika pertemuan oposisi, tokoh-tokoh oposisi dengan pihak otoritas pemerintah yaitu Menko Polhukam, itu kan terlihat. Ada isyarat di sana, tersirat di sana, makna di sana. Ada kecemasan yang sama soal cawe politik, cawe-cawe. Iya kan? Sehingga kata penegasan merestui itu adalah tafsir terhadap dinamika atau peristiwa yang terjadi. Meskipun Pak Mahfud mengatakan bahwa itu urusan DPR dan partai soal pemakzulan, bukan urusan Menko Polhukam. Saya mau mengatakan begini. Para pakar hukum tata negara, para pakar hukum, kelompok pengamat, silakan saja mereka mengomentari. Cuma saya mau berikan pesan bahwa ketika mekanisme politik di DPR itu mengalami kebuntuan, kemudian ada peristiwa tokoh-tokoh oposisi bertemu dengan Menko Polhukam yang sama-sama cemas terhadap situasi jelang pemilihan presiden. Maka harus disimpulkan bahwa isu pemakzulan ini menjadi sensitif karena lembaga-lembaga yang mesti bekerja menampung hak rakyat di dalam penggunaan konstitusi ini menjadi mandek, dan kemudian ini mengalir di luar kebiasaan hukum tata negara, di sistem yang ada. Oleh sebab itu, menurut saya, apapun pro kontra yang hari ini terjadi, baik yang semakin banyak mendukung pemakzulan maupun menolak ya istana memobilisasi opini untuk menolak pemakzulan, saya menyampaikan terima kasih karena terjadi sosialisasi. Semua ini, jadi membicarakan itu. Karena ini sama dengan peristiwa tahun 98 jelang jatuhnya Soeharto. Orang semua kemudian menemukan satu kata yang disebut reformasi. Maka orang rame-rame mengatakan reformasi, reformasi. Petani mengatakan reformasi turunkan Soeharto karena haknya dirampas. Petani demikian, rakyat jelata, mahasiswa, semua turun. Di kondisi hari ini Anda yakin pemakzulan akan digaung seperti dulu reformasi? Kata pemakzulan ini menyatukan semua orang, baik pro maupun kontra. Yang menyaksikan berdiri menentang pemakzulan adalah Presiden Jokowi dan keluarganya. Jadi pemakzulan telah memasuki orbit gerakan moral yang tidak peduli dengan kajian-kajian hukum tata negara, yang tidak ada peduli dengan pendapat Jimli, Yusril dan lain-lain, karena rakyat sudah muak dengan elit. Rakyat ingin menuntut keadilan mereka
Karena ada banyak kebijakan negara, ada banyak peristiwa-peristiwa hukum yang menindas rakyat, dan berdiri di puncak kekuasaan itu adalah hanya 5 orang. Jokowi, istrinya, Gibran, Kaisang, dan adik ipar presiden. Maka pemakzulan ini adalah perlawanan moral. Apakah nanti bergulir masuk ke dalam sistem bernegara, ditampung oleh DPR, silakan saja. Apakah mau ditampung oleh istana dalam pandangan mereka menolak, silakan aja. Rakyat sudah tidak peduli.